Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sofnidar MSI dan Ibu Dr. Tria Gustining MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nida Nur Rahima dengan NIM 001, kemudian ada Safitri Fatimah Ningsi dengan NIM 018. Kemudian ada saya sendiri, Nuria Amanda dengan NIM 043, lalu ada Dia Mutiara Fajar Nugraini dengan NIM 060, dan ada Putri Azara dengan NIM 061. Nah, kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan soal penyelesaian dari tiap pasal. Langsung saja sebagai berikut. Baik, di sini kita akan membahas tentang soal 20.2, di mana soalnya yaitu diberikan FZ sama dengan Z pangkat 3 dikurang IZ ditambah 3I dengan lintasan Z ditambah I sama dengan 2. Hitunglah integral fungsi yang diberikan sepanjang lintasan. Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian, di mana yang diketahui yaitu fungsi Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang IZ ditambah 3I, dan lintasannya yaitu Z ditambah I sama dengan 2, yaitu lingkaran tertutup sederhana berpusat di Z sama dengan I dan jari-jari 2 dengan orientasi positif. Yang ditanya yaitu hitunglah integral fungsi sepanjang lintasan. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yaitu kita analisis fungsi, di mana Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang IZ ditambah 3I merupakan fungsi polinomial yang tidak memiliki singularitas di bidang kompleks. Selanjutnya, teorema Cauchy untuk fungsi polinomial. Karena Fz adalah fungsi analitik tanpa singularitas, integral sepanjang lintasan tertutup Z ditambah I sama dengan 2 juga akan bernilai 0 sesuai dengan teorema Cauchy, maka integral fungsi yang diberikan sepanjang lintasan yaitu integral Z ditambah I sama dengan 2, Fz dz sama dengan 0. Saya Putri Azara dengan NIM A1C221061. Di sini saya akan menjelaskan soal dari 20.7. Diketahui Fz sama dengan E kuadrat dikurang 1 per Z pangkat 2 sepanjang setengah bawah lingkaran satuan dengan pusat pada pusat koordinat dijelajahi dengan arah searah jarum jam. Ditanya, hitunglah integral fungsi yang diberikan sepanjang lintasannya. Penyelesaiannya terdapat 3 langkah. Yang pertama kita analisis dulu fungsi dan singularitasnya. Untuk fungsinya terdiri dari 2 bagian, di mana E pangkat Z yang merupakan fungsi analitik di seluruh bidang kompleks dan 1 per Z pangkat 2 yang memiliki singularitas di Z sama dengan 0. Untuk singularitasnya di Z sama dengan 0 adalah singularitas esensial untuk Fz karena 1 per Z pangkat 2 memiliki kutub orde 2 di Z sama dengan 0. Karena lintasan berbentuk setengah lingkaran yang mencakup titik asal Z sama dengan 0, perlu menghitung residu di titik Z sama dengan 0 untuk menyelesaikan penyelesaian soal tersebut. Untuk langkah kedua, kita menentukan residu di Z sama dengan 0. Pertama, kita lihat masing-masing komponen dari Fz. Terdapat 2 poin. Untuk E pangkat Z, ekspansi Laurent di sekitar Z sama dengan 0 hanya mengandung suku-suku dengan pangkat positif karena E pangkat Z adalah analitik di sekitar Z sama dengan 0. Artinya E pangkat Z tidak memberikan residu di Z sama dengan 0. Untuk poin kedua, untuk 1 per Z pangkat 2 memiliki ekspansi Laurent sederhana, yaitu 1 per Z pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Dalam kasus ini, tidak ada suku 1 per Z sehingga residunya tetap 0. Karena tidak ada suku di 1 per Z, dalam ekspansi Laurent,
Fz di sekitar Z sama dengan 0, maka residunya adalah 0. Untuk langkah yang ketiga, kita menggunakan teorema residu. Karena residu dari Fz di dalam lintasan adalah 0, maka integral dari Fz sepanjang lintasan tertutup sederhana ini juga bernilai 0. Maka integral E pangkat Z dikurang 1 per Z pangkat 2 DZ sama dengan 0 di sepanjang lintasan C. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Nuri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal 29, di mana soalnya yaitu hitung integral di atas. Terbatas dari integral Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 DZ dari min I sampai 2I, di mana untuk angka penyelesaiannya itu dapat diketahui ini merupakan integral dari Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 DZ dari min I sampai 2I, kemudian ditanya itu hitunglah integral terbatasnya. Lalu kita dapat menjawab dengan melakukan penyelesaian sebagai berikut. Nah, dimisalkan Z-nya itu sama dengan IT dengan T dari min 1 hingga 2. Di mana DZ-nya itu sama dengan IDT, maka kita substitusikan dalam persamaan atau ke dalam integralnya ini. Maka integral Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 DZ dari min I sampai 2I sama dengan, kita substitusikan untuk nilai Z-nya itu sama dengan IT. Lalu didapatkanlah, untuk karena ini disubstitusikan dengan IT, maka didapatkanlah integral IT kuadrat ditambah IT ditambah 1 IDT. IDT ini didapatkan dari ininya, Z ini sama I dari min I sampai kedua. Nah, didapatkanlah untuk nilainya itu min T kuadrat ditambah IT ditambah 1 IT DT dari min 1 hingga 2. Ini min 1 ya. Kemudian kita operasikan, dikalikan ke dalam, didapatkan nilainya itu integral min T kuadrat I ditambah I kuadrat T ditambah I DT dari min 1 hingga 2. Kemudian didapatkanlah hasilnya itu integral min T kuadrat I dikurang T dikurang 1 DT dari min 1 hingga 2. Sehingga kita dapat menghitung masing-masing integralnya itu. Nilainya itu kita hitung masing-masing. Kita pisahkan menjadi lebih mudah. Untuk integral pertamanya itu kan integral min T kuadrat I DT dari min 1 hingga 2. Nah, untuk dapatkanlah angka penyelesaiannya itu sama dengan min I integral T kuadrat dt dari min 1 hingga 2, di mana untuk nilai T kuadratnya itu sama dengan integral dari T kuadratnya itu sama dengan T pangkat 3 per 3, di mana batas atasnya itu sama dengan 2 dan batas bawahnya sama dengan min 1. Maka kita substitusikan nilai 2 dan nilai min 1-nya itu ke T-nya itu. Sehingga didapatkanlah hasilnya itu sama dengan min I dikali 8 per 3 ditambah 1 per 3. Lalu kita operasikan sehingga didapatkanlah hasil min I dikali 9 per 3, sehingga didapatkanlah nilai integral pertama itu sama dengan min 3i. Kemudian untuk integral keduanya itu integral min T dt dari min 1 hingga 2. Nah, didapatkan untuk integral min T itu sama dengan min T pangkat 2 per 2 dengan batasnya itu sama dengan 2 dan min 1. Lalu kita substitusikan nilai 2 dan min 1 itu ke dalam T-nya itu, sehingga didapatkanlah hasilnya itu sama dengan min 4 per 2 dikurang 1 per 2. Kita operasikan lalu dikalikan dengan min, sehingga didapatkanlah hasilnya itu sama dengan min 3 per 2. Sehingga kita dapat nilai integral keduanya itu sama dengan
min 3/2 untuk integral ketiganya itu, yaitu integral min IDT dengan dari min 1 sampai 2, di mana untuk nilainya itu sama dengan min I P dengan batas itu 2 dan batas itu min 1, sehingga dapat substitusikan nilai min 1 dan 2 ini ke dalam P, sehingga didapatkanlah nilainya itu sama dengan min I dikali 3. Sehingga didapatkan untuk integral ketiganya itu nilainya itu sama dengan min 3 ini. Lalu kita dapat menjumlahkan integral pertama ditambah integral kedua ditambah integral ketiga, sehingga didapatkanlah nilai atau hasil dari integral z kuadrat ditambah b ditambah 1 dz dari min i sampai 2i sama dengan nilainya itu min 3/2 dikurang 6i. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas soal pasal 20, yaitu soal nomor 20.10, yaitu hitung integral terbatas yang diberikan. Di sini integral dari E pangkat Z dikurang sin Z dz dengan batas 0, batas bawah 0 sampai V. Penyelesaiannya diketahui fz-nya yaitu sama dengan E pangkat Z dikurang sin Z dengan batas Z kurang dari atau sama dengan V dan Z lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ditanya integral dari E pangkat Z dikurang sin Z dz dengan batas 0 sampai V. Penyelesaiannya langsung saja di sini kita selesaikan. Itu di sini karena di sini itu penjumlahan atau ini itu pengurangan. Nah, jadi ini kita pisah. Jadi kita tulis integral E pangkat Z dz dengan batas 0 sampai V dikurang integral dari sin Z dz dengan batas 0 sampai V. Nah, di sini integral dari E pangkat Z yaitu tetap E pangkat Z. Nah, kemudian dengan batasnya di sini kita tulis batasnya 0 sampai V dikurang integral dari yaitu sin V yaitu sin V. Di sini sin Z yaitu cos Z. Di sini kita tulis batasnya yaitu 0 sampai V. Nah, kemudian langsung saja di sini kita substitusikan batasnya yaitu E pangkat Z-nya kita ganti V dikurang E pangkat Z-nya kita ganti 0. E pangkat 0 dikurang cos V dikurang cos 0. Nah, E pangkat V itu sama dengan E pangkat V dikurang E pangkat 0 itu 1. Jadi, E pangkat V dikurang 1 dikurang. Nah, cos V itu cos 180 itu negatif 1 dikurang cos 0 yaitu 1. Nah, jadi di sini E pangkat V dikurang 1 dikurang negatif 2. Karena negatif 1 dikurang 1 yaitu negatif 2. Kemudian ini negatif ketemu negatif, jadinya di sini positif, jadi E pangkat V dikurang 1 ditambah 2. Jadi sama dengan E pangkat V ditambah 1. Karena negatif 1 ditambah 2 itu 1. Jadi di sini integral dari E pangkat Z dikurang sin Z dz dengan batas 0 sampai V yaitu hasilnya E pangkat V ditambah 1. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.